Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Cut. Hari ini kita akan membicarakan tentang persiapan yang akan Ibu Cut lakukan untuk kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas nanti. Nah, jadi Bu Cut, saya pengen tahu nih apa saja yang sudah Bu Cut persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti di dalam kelas. Jadi yang pertama saya siapkan materi ajar, RPP, PPT, PowerPoint, dan media pembelajaran. Oke. Serta LKPD. LKPD berarti ada materi ajar, media pembelajaran, termasuk PPT dan LKPD gitu ya. Baik. Kemudian Bu Cut, ada nggak strategi atau model pembelajaran yang Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran nanti di dalam kelas? Saya menggunakan model PBL. Iya. Bisa nggak dijelaskan gimana model PBL itu? Ada dalam kegiatan matematika. Jadi pertama saya menjelaskan materi kepada siswa, kemudian siswa disuruh duduk berkelompok dan dibagikan LKPD, diberikan sebuah permasalahan untuk mereka kerjakan bersama. Baik Bu Cut. Ada nggak dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran itu ada nggak kendala-kendala yang Bu Cut hadapi? Sejauh ini kalau masalah perangkat tidak ada masalah. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Cut ya. Nanti kita jumpa pada saat kegiatan observasi pembelajarannya. Jadi nanti kalau ibu kasih soal tentang penjualan, pembelian, untung dan rugi, kalian udah bisa kan? Kalau kalian Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asma, perkenalkan ini Bu Cut Ida. Beliau mengajar matematika pada kelas 7. Kemarin kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga melakukan observasi di kelas. Jadi hari ini kita masuk dalam kegiatan pasca observasi tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Cut Ida di dalam kelas kemarin. Baik. Terima kasih Bu Cut Ida sudah hadir hari ini untuk mendukung saya. Relax ya Bu Cut. Jangan terlalu tegang karena Bu Asma juga orangnya alhamdulillah open mind ya. Jadi seperti itu. Baik. Bu Cut, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas ya. Kalau boleh saya tahu materi apa yang Bu Cut sampaikan kemarin? Saya menyampaikan materi tentang aritmatika sosial mengenai harga jual, harga beli, untung dan rugi. Untuk bantu berarti itu sudah masuk ke semacam pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana menggunakan menghitung modal awal ketika dia mau melakukan penjualan, kemudian apa yang terjadi ketika dia melakukan pembelian, apa dia rugi atau tidak gitu ya. Baik. Ada nggak hambatan-hambatan yang Bu Cut rasakan selama kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas? Mungkin hambatannya karena siswa kita ada beberapa orang yang tidak bisa membaca, jadi waktu dikasih soal mereka bingung apa isi soal itu, sehingga saya kan ada mengadakan permainan spin wheel. Jadi saat saya putar yang kena ke siswa yang tidak bisa membaca, sehingga waktu disuruh ke depan suruh baca soal dia nggak tahu. Kemudian untuk mengatasinya saya bacakan soalnya dan dia bisa menjawabnya. Oke, berarti Bu Cut ketika membuat sebuah dengan menggunakan permainan spin wheel ya, spin wheel ini ternyata pas kena sasarannya atau semacam ujian kena ke siswa yang nggak bisa membaca, tapi Bu Cut bisa mengatasi dengan cara kalau yang siswa lain kan dia mengerjakan secara tertulis, nah Bu Cut mengambil tindakan secara lisan dengan membacakan pertanyaan gitu ya, dan siswa tersebut bisa menjawabnya ya Bu Cut ya. Baik. Jadi Bu Cut, dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran itu selain hambatan itu ada nggak hambatan yang lebih parah lagi? Mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kalau di kerja kelompok kan ada yang kurang aktif. Mungkin karena dia faktor dia nggak bisa membaca, atau faktor dia memang kemampuannya kurang. Jadi
untuk mengatasinya saya bagi kelompoknya random. Jadi ada siswa yang pintar yang bisa mengajarkan siswa yang lain. Sehingga dengan ada kegiatan spinwheel itu kan mereka harus mengerti semua emang materinya. Jadi siswa yang pintar mengajarkan siswa yang kurang, sehingga waktu dia suruh maju ke depan dia udah bisa menjawab. Jadi kayak ada tutor sembahyang gitu ya Bu Cik ya. Baik, jadi Bu Cik ini kemudian dari hambatan-hambatan itu Bu Cik juga sudah bisa mengatasinya dengan baik. Apakah ini kalau kategori puas kan itu relatif ya Bu Cik ya. Tapi saya pengen tahu juga perasaan Bu Cik setelah kegiatan pembelajaran tersebut gimana? Alhamdulillah pelajarannya lancar, jadi saya lega. Tapi saya ingin terus memperbaiki proses pembelajaran di kelas sehingga pembelajarannya lebih menarik. Mungkin dengan mencari media yang lebih menarik agar pembelajarannya aktif dan siswa tertarik untuk belajar matematika. Kalau untuk pembelajaran matematika kan sebagian siswa kan membosankan gitu ya Bu Cik ya. Saya sendiri sih merasa bahwa karena mungkin ada yang banyak yang tidak suka gitu. Nah, Bu Cik tadi melakukan hal-hal yang menarik minat siswa untuk belajar matematika. Kemudian saya ingin tahu juga hal-hal positif apa lagi yang Bu Cik lakukan dalam mengatasi keterbatasan siswa kita di sini. Selain membuat permainan, kemudian ada nggak hal positif lagi yang lebih memotivasi peserta? Atau kalau kita kaitkan dengan profil belajar atau gaya belajar peserta didik di kelas Bu Cik itu lebih kemana? Kalau anak di kelas yang lebih dominan kan dia kinestetik. Iya. Jadi makanya saya setiap belajar memberikan mereka permainan sehingga dengan permainan mereka lebih aktif saya lihat. Iya, karena mereka kinestetik ya, Bu Cik ya, suka nggak mau diam ya, nggak Bergerak dan kita suka melakukan sesuatu. Iya. Baik Bu Cik. Kemudian ini ya untuk kedepannya Bu Cik, kita kan pasti punya semacam walaupun kegiatan yang hari ini sudah berjalan dengan baik, pasti kita punya program ke depan. Kira-kira gimana biar bisa lebih baik lagi, biar siswa lebih menarik lagi untuk pembelajaran matematika. Ada nggak hal yang ingin dilakukan Bu Cik untuk rencana selanjutnya? Mungkin saya akan mencari strategi baru mengajarkan matematika tergantung dengan KD dan indikatornya. Saya sesuaikan lagi, nanti medianya juga saya cari yang lebih menarik lagi sehingga siswa itu akan terus merasa butuh untuk belajar matematika. Ya. Jadi merasa terpanggil ya Bu Cik, nggak merasa terbebani gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian mengenai ini Bu Cik, Bu Cik ketika melakukan rencana selanjutnya itu kira-kira Bu Cik ada nggak orang lain yang bisa Bu Cik ajak untuk berkolaborasi biar kegiatan Bu Cik itu lebih gampang? Pertama tadi kan ada kasus anak yang tidak bisa membaca. Mungkin untuk permasalahan itu saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, karena kan mereka guru itu yang lebih tahu kapasitas anak itu dalam membaca. Mungkin nanti kita akan membicarakan bagaimana untuk kedepannya sehingga kita bisa jadwalkan pembelajaran di luar kelas yang mendukung untuk mereka bisa belajar membaca dan berhitung. Terima kasih Bu Cik ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching hari ini. Keren, semoga aja Bu Cik benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan, dan kalau ada hal-hal yang mungkin bisa diajak berkolaborasi dengan saya juga saya bersedia membantu. Terima kasih banyak Bu Cik. Oke, terima kasih buat semua juga, terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Semangat Bu Cik.